Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Bersama aku Anelis Larasati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Halo Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah pemirsa disimak baik-baik ya karena kita bakal menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Oh ya Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa TVmu, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya ke Instagram kita. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya. Nah, Ustadz, kita kali ini mau bahas dengan tema indahnya berbagi. Nah, di bulan Ramadan ini berbagi ini sangat dianjurkan ya, Ustadz? Iya, betul, tentu saja. Dan masih banyak pertanyaan nih tentang berbagi. Dan netizen TVmu juga sudah mengirimkan beberapa video pertanyaannya tentang tema kita kali ini. Dan aku sendiri udah penasaran nih sama video pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani dari Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini saya ingin bertanya, mengapa berbagi dan bersedekah lebih dianjurkan pada bulan Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia video pertanyaan dari netizen Rani Ustadz. Dia menanyakan mengapa berbagi dan bersedekah lebih dianjurkan di bulan Ramadan Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Pada umumnya memang berbagi, bersedekah, dan tidak hanya itu, bentuk ibadah-ibadah lainnya, bentuk upaya takarrub ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya memang diutamakan ya, sangat didorong pada bulan Ramadan karena memang bulan Ramadan ini kan sebagaimana kita ketahui adalah di mana peluang-peluang gitu ya, surga itu sangat terbuka karena kita juga sedang dalam keadaan berpuasa, itu sudah ibadah tersendiri, itu adalah kewajiban. Akan tetapi dalam keadaan kita berpuasa dan kita timpa dan kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lain, dan itulah kemudian mengapa pahala-pahalanya itu juga semakin berlipat ganda begitu ya, karena satu kita berpuasa, yang kedua dalam keadaan kita berpuasa kita menambah kebaikan-kebaikan. Nah itulah kenapa ia begitu spesial dan sangat spesial, dan tempatnya, waktunya itu ada di Ramadan gitu ya. Nah inilah yang kemudian menjadi lumbung pahala gitu ya, yang sangat penting gitu. Dan tentu saja sedekah, berbagi, infak itu bagian dari kebaikan-kebaikan itu gitu ya. Nah itu untuk di bulan Ramadan. Tetapi pada umumnya memang sedekah itu ya tentu saja bagian ibadah yang diutamakan karena menyangkut juga aspek sosial, hablun minannas gitu ya. Bagaimana memperbaiki muamalah kita dengan sesama manusia gitu ya. Tidak hanya sesama muslim tetapi sesama manusia, bahkan tidak hanya sesama manusia, sesama alam semesta gitu ya, penghuni bumi, penghuni dunia, dengan tumbuhan, dengan hewan, itu juga bagian dari muamalah sosial gitu. Jadi ini membuktikan bahwa sebagaimana dalam surat Al-Maun misalkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang, tahukah kalian orang yang memanipulasi agama, orang yang mendustakan agama gitu kan. Mereka adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang mencapakan anak yatim. Itu kan artinya ada elemen sosial yang sangat penting yang seharusnya tidak luput dari perhatian seorang muslim, sehingga ia tidak bisa dilabeli sebagai pendusta agama. Walaupun ia sering sholat misalkan, tetapi orang sering sholat, orang sering baca Al-Quran, tidak peduli dengan sesama, maka bisa jatuh kepada label pendusta agama juga gitu. Oke, baik Ustadz. Lalu apa sih manfaat berbagi untuk diri sendiri, orang lain pada saat Ramadan Ustadz? Tentu ini kembali misalkan kepada hadis ya, khairun nasi anfa'uhum linnas ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi yang namanya pribadi muslim itu dia tidak egois gitu ya. Dia selalu ingin mencerahkan,
dia menularkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain gitu. Nah, di istilah Islam itu juga ada istilah tazkiyatun nafs gitu, bahwa mensucikan jiwa gitu ya. Iya. Mensucikan jiwa, kemudian itu secara batiniah, tapi juga secara lahiriah mensucikan harta. Bahwa sejatinya ya harta itu kan memang ya sementara gitu ya. Harta itu adalah titipan gitu. Harta itu numpang lewat ya, tidak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal. Karenanya kiranya kita punya harta, dan itu seandainya kita punya harta dan ada uangnya, ada hartanya, ya kita keluarkan sebagian untuk kebaikan bersama. Kalau nggak punya harta ya tidak masalah, jangan gundah gulana. Padahal amal-amalan kebaikan yang lainnya juga masih ada gitu. Jadi semuanya itu dalam Islam itu ala qadril istitoah, sebagaimana semampu kita. Dalam Islam tidak ada yang mewajibkan hal-hal ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta, semuanya semampu kita. Haji, zakat, itu semuanya semampu kita. Kalau kita nggak mampu, ya amal ibadah yang lain, membantu dengan tenaga, bahkan doa juga ibadah. Kita tidak bisa mengesampingkan doa, begitu. Kiranya gitu. Oke, lalu kalau berbagi ini, apakah seseorang ini ketakwaannya akan meningkat, Ustadz, bertambah? Ya itu yang diharapkan ya, tidak serta-merta terjamin begitu ya. Itu kan tergantung misalkan keikhlasannya, gitu kan. Kita diminta untuk mukhlisina lahuddin. Ketika kita memurnikan niat kepada Allah dalam ibadah, itulah syarat diterimanya ibadah gitu ya. Kalau infak sedekahnya insya Allah akan bermanfaat gitu ya. Tetapi apakah infaknya, sedekahnya itu diterima dan menjadi gerbang ia menuju ketakwaan, itu tergantung motivasinya, tergantung kemurniannya, niatnya seperti apa di awal gitu ke. Apakah ingin karena dilihat manusia, apakah karena ingin menaikkan popularitas, elektabilitas kalau dia seorang caleg misalkan gitu, sehingga kemudian nanti banyak orang kenal. Nah ini kan sangat personal. Nah ini kembali ke yang bersangkutan, yang terpenting adalah memurnikan niat. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Nah, pemirsa TVmu, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama, indahnya berbagi. Nah, Ustadz, kita juga masih ada video selanjutnya dari netizen. Langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haren Abdul Hakim dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sini saya ingin bertanya. Di bulan Ramadan ini kita banyak menemui orang-orang yang berbagi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berbagi dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Haren. Dia menanyakan, gimana sih cara menjaga niat agar berbagi di bulan Ramadan dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian, Ustadz? Ya, itu memang sesuatu yang senantiasa kita harapkan ya, untuk senantiasa istiqomah begitu, dan mudawamah dalam keadaan bertawakal kepada Allah, dalam mengharap ridha Allah kayak gitu. Nah itu bagian dari bagaimana seorang muslim itu senantiasa pertama-tama adalah berdoa ya kan. Berdoa selalu ditetapkan gitu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang berdoa itu adalah senjata kita gitu ya. Kita berdoa kepada Allah semoga diberi keistiqomahan dalam memurnikan niat kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja banyak faktor ya yang kemudian memurnikan niat ya. Kita selain dengan berdoa, kita kemudian paling tidak itu dilakukan secara rahasia gitu. Kalau misalkan bisa dilakukan secara rahasia, dan itulah yang kemudian hal-hal rahasia ini yang banyak dikutip sekali dalam hadis, banyak disinggung dalam hadis, termasuk hadis yang sab'atun yauma yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillih. Jadi ada 7 golongan orang gitu ya, di mana ia mendapat naungan ya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana orang lain tidak dapat naungan karena waktu itu posisinya adalah atau situasinya adalah mau kiamat gitu. Jadi ketika kiamat hanya 7 golongan ini yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah gitu kan, yang tangan kirinya tidak tahu bahwa tangan kanannya melakukan sedekah gitu kan. Ya, rajulun tasaddaqo bi shadaqatin la ta'lamuha shimaluhu
ma yunfiqu yaminuhu gitu. Jadi ada seseorang gitu ya, dia bersedekah yang mana tangan kirinya tidak tahu kalau yang tangan kanannya itu ini melambangkan bahwa untuk diri sendiri pun perlu dirahasiakan bahwa si tangan kiri tidak tahu tangan kanan ngapain. Ya kan, tangan kanan ternyata ini bersedekah, maksudnya ngasih uang misalkan, ngasih kebaikan, ini tangan kiri disembunyikan gitu. Maksudnya apa ya? Supaya orang lain secara umum ya bahwa itu dilakukan secara rahasia itu perlu gitu. Tidak ada orang yang tahu kalau bisa. Menjadi amalan andalan, menjadi amalan sapu jagat gitu ya. Tidak hanya sedekah tetapi juga amalan ibadah yang lain. Tetapi karena bab kita adalah sedekah, bab kita adalah infak, kalau bisa gak ada orang yang lain yang tahu kecuali panitia gitu ya. Kecuali panitia, kecuali amil zakatnya ya kan, ya jelas karena kita menitipkan uang kita ke mereka. Ya, itu diantaranya bagaimana kita bisa menjaga niat kita agar tulus. Karena nanti kalau misalkan ada publikasi di mana-mana itu bisa merusak niat gitu kan. Sangat rentan akan niat kita itu rusak dan motivasi kita itu yang awalnya murni jadi kemudian wah ternyata sedekah ada efek yang bagus juga ya, terkenal gitu ya kalau ada di video viral. Jadi gitu, niatnya nggak lurus lagi. Niatnya nggak lurus lagi gitu ya. Nah ini kalau bisa ya itu sembunyikan. Semua amalan kebaikan kalau bisa disembunyikan sembunyikan gitu. Mau nangis untuk kebaikan, nangis karena lillahi ta'ala, nangis beribadah itu sembunyikan gitu ya. Dan itulah yang pahalanya lebih. Bolehlah menangis beribadah misalkan dalam sholat ketika jadi imam, tapi kalau bisa ditahan. Nangisnya kalau sendiri gitu, nangisnya kalau sendiri karena nggak ada orang yang tahu gitu. Tapi kan kalau sekarang banyak nih konten-konten berbagi kayak di videoin, tapi kalau misalkan orang lain lihatnya kayak ih jadi termotivasi nih pengen juga kayak gitu berbagi itu gimana Ustaz? Ya itu tentu saja pada prinsipnya mubah ya, pada prinsipnya dibolehkan karena dalam situasi seperti ini banyak orang yang juga kemudian banyak yang perlu pengaruh ya, banyak perlu menjadi sasaran dakwah dan itu juga bagian dari syiar begitu kan gitu. Pada akhirnya itu tergantung lagi-lagi kalau tidak bisa disembunyikan, artinya kan memang konten-konten itu bukan disembunyikan, memang sengaja dipublikasikan, didokumentasikan gitu kan, biar bisa diviralkan, biar bisa disebar. Motivasinya adalah dakwah gitu ya. Motivasinya adalah kemudian bisa memengaruhi yang lain untuk berbuat yang sama, berbuat kebajikan. Dalam hal ini kembali lagi, maka soal memurnikan niat itu kembali kepada yang bersangkutan. Jadi lagi-lagi niat adalah persoalan hati. Tidak ada yang tahu sebenarnya niat seseorang sebenarnya ya. Artinya namanya manusia itu nahkum ala dhawahir wala nahkum ala sarair. Jadi manusia itu memang benar-benar menghukumi dari apa-apa yang tampak gitu, bukan dari yang ada di dalam hati gitu. Karenanya dalam hal-hal seperti ini kita juga tidak bisa sembarangan menjudge orang bahwa misalkan yang buat konten kebaikan itu mereka punya motivasi untuk cuan misalkan, untuk misalkan dapat dimonetize gitu ya. Nah ini tidak serta-merta seperti itu, tetapi kembali ke persoalan personal. Semoga niat yang bersangkutan tetap tulus gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Nah Ustadz, kita juga masih ada video selanjutnya dari netizen, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa saja ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang keutamaan dan pahala berbagi? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Farah Ustadz. Dia menanyakan apa aja sih ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang keutamaan dan pahala berbagi Ustadz? Ada beberapa ya tentu saja. Misalkan yang pertama ada ayat misalkan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Jadi barang siapa yang dalam hal ini meminjamkan. Jadi Allah itu memakai bahasa meminjamkan. Jadi manusia ini punya harta gitu kan. Dipinjamkan harta itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya manusia itu ya punya Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan dia rizki. Tapi Allah pakai bahasa jika seseorang manusia itu meminjamkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya akan dilipat gandakan ya. Dan meminjamkan artinya bentuk bahwa Allah itu mendorong hambanya gitu ya untuk bagaimana bisa melepaskan gitu hartanya gitu. Tidak meminjamkan, kalau meminjamkan berarti kan nanti dibalikin lagi gitu kan. Tapi melepaskan gitu. Lepasin aja karena itu adalah titipan. Itu fitnah.
nggak semuanya milik kita gitu kan, dan itu adalah rezeki dari Allah juga, dan memang hak Allah untuk kembali kepada Allah juga gitu kan. Jadi misalkan kita dapat rezeki dari Allah misalkan, nah kita bersedekah karena untuk Allah lagi gitu. Nah itu adalah bagian dari bagaimana Allah itu sayang ya, rahmat kepada hambanya, tetapi karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah pengen hambanya itu tidak hanya egois gitu ya, juga harus memikirkan hamba-hambanya yang lain gitu. Nah, itu katanya fayudha'ifahu lahu at'afan katsira, akan dilipat gandakan. Lipat gandakan ini juga bermacam-macam ya, tidak serta-merta hitungan matematis misalkan ya. Kita keluarin 100.000 langsung nanti kali 2 jadi 200.000, atau dikuadratkan 100.000 dikuadratkan jadi misalkan berapa 1 juta gitu kan, atau 10 juta gitu, dan selanjutnya gitu. Nah, tidak serta-merta seperti itu. Jadi dilipat gandakan juga dari berbagai macam arah gitu ya. Itu ayat Al-Qur'an. Dari hadis misalkan mana qasomalun min sodakotin baliyazdat. Jadi tidaklah kurang ya 1 spesial pun uang dari hasil sedekah gitu. Ketika ia disedekahkan, di harta itu tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Baliyazdat. Nah, bertambahnya seperti apa? Bertambahnya ini macam-macam ya. Tidak serta-merta kita sedekah lagi-lagi, tidak sedekah 100.000 bertambah jadi 200.000. Tidak serta-merta seperti itu, tetapi juga bisa keberkahan. Dan keberkahan itu hanya Allah yang tahu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Nah, pemirsa TVmu, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Wah, makin seru aja nih pertanyaan-pertanyaan netizen. Dan Ustadz, kita juga masih ada nih selanjutnya video pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Rahayu dari program studi Ilmu Komunikasi. Izin bertanya, bagaimana cara berbagi terhadap sesama tanpa menggunakan uang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Ayu Ustadz. Dia menanyakan bagaimana sih cara berbagi kepada sesama tanpa harus menggunakan uang, Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Ya, memang sedekah itu pada prinsipnya dia lebih luas dari uang ya. Artinya sedekah itu bisa macam-macam. Bisa uang yang itu bisa banyak bentuknya, ada zakat, ada infak, tapi bisa juga senyuman gitu ya. Senyuman itu sedekah gitu kan. Jadi tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Jadi senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Ya, tetapi tidak hanya asal senyum ya, lihat dulu senyumnya kenapa, nanti dikiranya agak aneh gitu, agak lain gitu kan gitu. Diartikan macam-macam gitu ya ini. Artinya apa? Ya, sedekah itu luas ya. Nah, juga termasuk juga sedekah tenaga, sedekah pikiran gitu kan. Jadi kata Al-Qur'an kan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dalam berjihad itu berjihadlah dengan harta dan diri kalian. Nah, kita sedekah dengan diri itu, nah tadi bisa pikiran jika kita misalkan terlibat dalam satu komunitas ya, kita bisa sumbang gagasan, sumbang berbagi ilmu itu juga sedekah gitu kan. Bahkan orang yang pelit itu tidak hanya pelit harta tetapi juga pelit ilmu gitu kan. Ketika dia punya banyak informasi tapi dia pertahankan, dia jaga supaya orang lain nggak tahu, itu orang pelit juga gitu ya. Kemudian juga ya tenaga, berbagai macam kegiatan kepanitiaan kan nggak semuanya misalkan akses untuk misalkan kita berbagi tidak serta-merta bisa infak dengan uang, dengan transfer gitu. Wah, lagi nggak ada uang, lagi nggak ada harta, ya bisa dengan tenaga ya. Jadi panitia menyiapkan segala macam, segala sesuatunya, ya itu juga bagian dari sedekah tenaga. Gitu. Oke, baik Ustadz. Lalu siapa sih yang diutamakan untuk kita memberi sedekah, Ustadz? Sedekah harta nih maksudnya? Misalkan kepada orang tua dulu atau orang jauh dulu, gimana Ustadz? Ya, jika ya itu pun misalkan ya terkhusus misalkan itu sedekah harta yang memberi uang misalkan ya itu bisa dilihat. Kalau orang tua ada bab khusus yang namanya kan birrul walidain, berbakti terhadap orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu juga
tergantung kondisi orang tuanya ya. Iya. Jika orang tua kita adalah pensiunan ya, presiden, saya kira mereka nggak butuh harta kita gitu ya. Yang mereka butuhkan adalah kita berkunjung ke rumahnya. Nah itu berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Jadi kalau orang tuanya pensiunan yang memang hidupnya pas-pasan gitu dan kita lebih sukses gitu. Nah, tentu bersedekah dengan harta kepada orang tua kita ini diutamakan karena di situ tidak hanya bersedekah kepada orang lain tetapi juga ada elemen, ada faktor birrul walidain, berbakti kepada orang tua gitu. Itu kalau orang tua. Tetapi yang lain misalkan kalau ada fakir miskin, nah fakir miskin ini yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, itu juga diutamakan daripada fakir miskin di provinsi yang lain gitu yang kita tidak kenal gitu ya. Nah, ini ada fakir miskin dan dia masih ada kekerabatan dengan kita, entah paman kita, tante kita, sepupu kita yang masih dalam radar keluarga dekat kita, nah kita utamakan daripada orang lain. Nah, tapi juga ternyata misalkan harta kita masih nyisa banyak nih gitu ya. Nah itu baru kemudian yang teman-teman atau saudara-saudara yang di pelosok, tidak hanya saudara kekerabatan punya hubungan darah ya, tetapi sesama muslim yang ada di pelosok bahkan di belahan dunia manapun, jika kita diberi kelapangan maka bagus juga gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Ustadz, kita juga masih ada video terakhir nih dari netizen, langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk berbagi kepada sesama tanpa harus menggunakan uang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan netizen Dena. Ustadz, dia menanyakan manakah yang lebih baik, berbagi secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang yang menerima, Ustadz? Ya, sebagaimana kita bahas tadi ya, itu memang lagi-lagi tergantung. Tetapi memang yang lebih utama adalah berbuat baik atau bersedekah secara sembunyi-sembunyi gitu ya, secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui banyak orang ya, tidak di blow up, tidak dipublikasikan ya, apalagi ditaruh di sosmed sendiri dan itu hanya terbatas gitu ya, sosmed kita cuma followernya cuma berapa orang gitu ya, ngapain ditaruh, kecuali memang sudah terlanjur besar dan ada efeknya, ada dampaknya kalau kita mempublikasikan itu. Orang jadi termotivasi gitu. Tetapi kalau kita ya biasa-biasa aja, saya kira akan lebih hikmah gitu ya, akan lebih bijak jika itu benar-benar disembunyikan. Tidak hanya sedekah tetapi juga perbuatan baik yang lain ya, termasuk ibadah-ibadah kita yang lain gitu. Yang ini kan masuk dalam bab tadi 7 golongan tadi yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa yang dilakukan tangan kanan itu tangan kiri tidak tahu. Dan juga misalkan masih dalam 7 orang golongan tadi bahwa ada seseorang yang menangis sendirian gitu ya. Menangis sendirian gitu. Fafadat ainahu, ketika dia dengan kholian, dia sedang sendiri, sedang beribadah, dia menangis. Nah, yang terpenting adalah di sini kata sendiriannya itu juga bukan menangis bareng-bareng ya, ada banyak orang tetapi sendiri. Nah, ini saya kira juga bagian dari mengapa ibadah itu akan terasa terjaga niat keikhlasan kita ketika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi gitu. Adapun jika ingin diketahui, dipublikasi, itu tentu saja tidak serta-merta bisa kita katakan tidak baik. Tentu ada kebaikannya. Hanya saja kembali lagi ke motivasinya, dan itu tentu akan lebih sulit ya, manage, mengontrol niat kita ketika amalan kita, ketika kegiatan kita itu diketahui banyak orang. Nah, itu memang tergantung resikonya, tergantung yang bersangkutan gitu. Oke, baik Ustadz. Jadi lebih baik sembunyi-sembunyi ya, lebih Ustadz? baik sembunyi-sembunyi kalau kita memungkinkan gitu ya, dan kita tidak punya hajat untuk mempublikasikan gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Boleh Ustadz kasih pesan kepada pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, berinfak atau secara umum berbagi dengan sesama adalah ajaran Islam yang sangat luhur, dan ini menjadi petanda bahwa Islam bukanlah agama yang mengajak umatnya untuk senantiasa beribadah secara egois, beribadah untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga mencermati lingkungan sekitar. Artinya Islam menjadi sempurna
Islam menjadi paripurna kalau kita sebagai seorang muslim tidak hanya fokus bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dengan salat, dengan misalkan zikir kita, tetapi juga kita memperbaiki, kita juga memperbarui kualitas ya hubungan kita dengan sesama melalui amalan-amalan sosial, termasuk sedekah, infak. Juga yang tidak kalah lebih penting adalah memberi takjil untuk sesama, khususnya di bulan Ramadan ini karena pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Oke, baik. Terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih banyak kepada pemirsa TV-mu yang telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan aku, Anelis Larsati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.